mau nge-record ya. Oke, Elin, boleh mulai. Udah muncul belum sih? Mun, PPT-nya? Kenapa? Ih, ini udah di PPT loh. PPT-nya udah muncul belum? Di Elin belum. Kayaknya buffering deh. Nya ini deh. Elin ada Udah ada ya? Udah itu PPT-nya enggak, soalnya di sini belum ada. Coba Mun dites di next dulu, bisa nggak? Muncul nggak coba? Oh iya, udah bisa. Udah ada kan? Udah ada. Kira-kira boleh off cam nggak? Soalnya kalau on cam ininya nggak jalan. Ininya wifi-nya lagi gangguan. Iya, nggak apa-apa. Oh, oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hello, my student. My name is Emiliana. I am as teacher your I am as your teacher for today. Before we start our lesson, let us praying together by saying basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Okay, now let's check attendance so you can say present. Present, Miss. Akso, Yes, Miss, present. Cututi, Present, Miss. Mardatilah Laila, Laila, are you there? I think she has a... Yes, lanjutnya lainnya. Maulana Haki, Present, Miss. Sofa, Present, Miss. and Talia. Present.
Okay, I think other students cannot join this meeting. Okay, so our lesson for today is news item text. My student, kira-kira kalian pernah baca berita gak sih? Baik itu dalam media online atau media cetak seperti koran ataupun majalah. Pastinya pernah ya. Nah, itu adalah contoh dari news item. Bukan hanya itu, berita juga bisa disampaikan secara langsung oleh news anchor, seperti berita dalam televisi. So, what is news item? Next. News item text is a text informs reader about events of the day. So, the events are considered newsworthy or important. It means if there is an important event that should be known by many people, then this event deserves news. Well, the news text is not the news item text. However, if there are events people do not deserve, then they are not definitely worth to be news. Next. Apa sih tujuan dari news item? News item mempunyai dua tujuan, yaitu to inform the readers about newsworthy events of the day and to present information the readers about newsworthy or important event of the day. Next. News items mempunyai tiga generic structure. The first is main event, second is background of the event, and third is sources. Nah, main event di sini itu biasanya ada pada bagian awal, biasanya berbentuk headline, dan itu merupakan summary dari isi berita. Kemudian untuk background of the event, biasanya background ini terdapat dari isi berita yang menjelaskan tentang kejadian berita tersebut, yaitu terdapat 5W plus 1H, seperti what is it, where is it, when is it, who is it, why is it, and how is it. And the last is sources. Sources ini bermacam-macam, bisa berbentuk seorang yang ada dalam kejadian tersebut, contohnya telah terjadi kecelakaan. Nah, biasanya kan ada yang suka diwawancara untuk menjelaskan kejadian. Yang diwawancara itu biasanya saksi mata, korban, ataupun orang yang menabraknya. Pokoknya orang yang terlibat dalam kejadian tersebut. Nah, dia akan ditanya untuk menceritakan tentang kejadian yang sedang terjadi atau yang telah terjadi. Next. Characteristic of news item text. First, use action verbs. Second, use past tense. Third is use saying verbs. And the last is use to describe time. Okay. Okay, my student. For example, I have a video that contains news. You can listen well. Okay, ma'am. Coronavirus out, according to a British research firm. Demand for overseas tourism will not return to 2019 until 2024, reflecting the economic effects of the pandemic and lingering negative sentiment on international travel, including the impact on both leisure and business travel, offsetting economic slowdowns.
check this out at madamenglish.com. And fall. Next slide, Moon. Oke, student. Jadi setelah kalian mendengarkan berita yang dibacakan oleh Mr. Pal, kalian tahu nggak sih inti dari berita itu apa? Jadi seperti ini ya. Berita ini terdiri dari beberapa bagian. Nah, untuk bagian yang berwarna hijau ini disebut dengan headline atau main event. Main event, newsworthy eventnya tuh apa? Nah, ini adalah summary of the news. Berita ini tuh tentang apa sih? Biasanya di judul atau headline itu dituliskan. Nah, ini beritanya tentang global tourism mengalami penurunan 57% di tahun 2020 karena kontrol pembatasan. Kemudian untuk paragraf yang pertama itu katanya permintaan perjalanan internasional global diperkirakan turun hingga 57% pada tahun 2020. Karena apa turun? Nah, dipengaruhi oleh kontrol pembatasan yang lebih ketat dan tindakan karantina dalam membendung wabah virus corona. Nah, ini menurut siapa sih? According to a British research. Untuk selanjutnya, untuk paragraf kedua, diberitahukan bahwa permintaan pariwisata luar negeri tidak akan kembali pada level tahun 2019 sampai 2024 yang mencerminkan efek ekonomi dari pandemi dan sentimen negatif yang masih ada terhadap perjalanan internasional. Jadi dianggap, takut nih mau perjalanan internasional termasuk liburan, travel, bisnis. Menurut siapa sih ini? Menurut Oxford Economic LCD. Untuk selanjutnya, untuk paragraf 3, banyak negara yang mulai membuka pembatasannya. Namun ada kesulitan besar dalam mencapai keseimbangan yang tepat, yaitu memastikan virus tetap terkendali sambil menghidupkan kembali pariwisata. Seperti itu. Jadi untuk bagian isi ini yang berwarna merah itu tuh termasuk ke dalam background the event. Sedangkan untuk sources-nya, nah itu ada yang bagian bawah yaitu Jakarta Post. Nah, sources ini diambil dari media online. Jadi berita ini tuh diambil dari The Jakarta Post. Okay, my student, I think the time is up. Maybe that's enough for me. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, so ini udah ya? Muna itu dulu ya. Muna berhenti rekam, nanti kita screenshot. Muna.